Hai semuanya, Hai. senang sekali kita bisa sama-sama bersekutu. Ada di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur, sungguh kami senang ya Tuhan di hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu. Kami tahu Tuhan mengerjakan sesuatu di hati kami, di hidup kami. Tuhan membantu kami mengerti isi hati-Mu. Syakana bayarana paralaya. Shikiana maya namaya namaya rala maya nama syakara la para la bayar. Ora namaya Shikiara namaya namaya rala ya namaya ramo. Let's all sing. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shake, the whole earth shake. I see His love, I see His love and mercy washing, washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation, I see a generation rising up to take that place with selfless faith, with selfless faith. Amen. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Sing Hosanna, Hosanna.
Hosanna in the highest. Lift your name up high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are the highest. You are the most glorious. You are the God. You are our King, Lord. Shakana bayara layana bayara bayara namas shakana lalana bayara bayara bayana layana mashikyara bayana bayana semakin mengasihimu, semakin mengasihimu, meninggikan namamu, mengenal isi hatimu. Shikyara layana mayana lalana mayana mashikyara layana marana mayana layana mayana layana mayana mo. Kau besar, kau ajaib Tuhan. You are glorious, wonderful, Lord. Shakana bayana baralarana bayana mo. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan hadirat Tuhan dan kami percaya kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami masalah Tuhan, kami yang sedang sakit, kami percaya lewat acara Saat Teduh Eagle Kids ini, hadirat-Mu akan memulihkan keadaan kami, bahkan kami akan menerima mujizat kesembuhan. Nyatakan Tuhan, pribadi-Mu, nyatakan jamahan-Mu kepada setiap anak-anak. Kami mengucap syukur dan kami buka hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita mau belajar satu kebenaran firman dengan tema amanat agung. Kita mau lihat sama-sama ayatnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Kakak dengan Kak Esra dan Kak Vina akan bergantian membacakan dari ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan katakan bahwa di perikopnya ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Sama seperti ketika kita di sekolah, kita mendapat perintah dari guru untuk apa? Kita menyelesaikan tugas PR kita supaya kita bisa mendapat nilai yang terbaik. Di rumah kita juga mendengar perintah dari orang tua. Untuk apa? Kita belajar dengan rajin, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga adalah perintah Tuhan Yesus dalam hidup kita orang percaya. Jadi kita ingat ya, ada satu perintah utama yang Tuhan itu ingin kita lakukan selama kita hidup, yaitu apa? Kita memberitakan Injil. Maksudnya apa? Injil itu adalah kabar baik yang menceritakan tentang Tuhan Yesus.
Jadi ketika kita melihat ada keluarga kita, mungkin papa mama kita yang belum mengenal Tuhan, atau ada teman-teman di sekolah yang belum percaya kepada Yesus, maka ini kesempatan loh untuk kita menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada mereka. Sederhana saja, ini yang seringkali kakak lakukan. Kakak membuka pembicaraan dengan berkata, Yesus mengasihimu. Lalu kakak ceritakan, karena Yesus mengasihimu, maka 2000 tahun yang lalu Yesus itu datang ke dunia. Mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Karena itu kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Beritakan kabar baik itu dan mintakan kepada orang itu untuk apakah kamu mau percaya dan bertobat dari dosamu. Kalau orang itu mau, kita bisa doakan loh. Doa untuk terima Yesus dengan cara sederhana. Ikuti doa saya ya, Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku dan aku membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini adalah perintah yang Tuhan berikan. Artinya apa? Selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, puji Tuhan kalau kita sudah rajin ber-CG, kita rajin beribadah. Tapi ada satu yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu memberitakan Injil. Supaya apa? Kita lihat di ayat yang ke-19. Supaya semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Supaya orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya Yesus itu menjadi murid Tuhan. Itu yang pertama. Artinya apa? Kalau dulunya orang itu belum percaya Yesus, hari ini ketika kita pernah memberitakan Injil dalam hidupnya, orang itu sudah menjadi murid Yesus sama seperti kita. Nah, berikutnya tidak hanya menjadi murid Yesus, tapi kita juga rindu supaya apa? Orang itu bisa dibaptis selam. Sebuah kabar sukacita kalau kita bisa memenangkan jiwa dan orang tersebut memberi diri untuk dibaptis selam. Kakak memiliki sebuah kesaksian, beberapa hari ini kakak cukup bersukacita karena ada seorang anak yang sharing kepada kakak bagaimana salah satu teman di sekolahnya secara tiba-tiba mau percaya kepada Yesus. Padahal temannya ini belum sempat memberitakan Injil secara detail. Tapi justru orang itu datang kepada teman ini dan berkata, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus yang kamu sembah. Lalu akhirnya di follow up lah. Nah, hari-hari ini kita sedang mendoakan supaya apa? Anak ini tidak hanya berhenti menjadi murid Tuhan atau percaya Yesus, tetapi dia juga mau dibaptis selam. Kita percaya bahwa baptisan juga adalah tanda pertobatan dalam kehidupan anak itu. Nah, bukan hanya dibaptis, tetapi berikutnya dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mungkin kita nggak bisa ya setiap kali ketemu orang itu kita mengajari firman. Tapi bukankah di gereja kita selain ibadah juga ada komunitas yang namanya CG. Nah, itu kesempatan untuk apa? Kita ajak mereka untuk mereka juga bisa ikut CG. Supaya apa? Mereka bisa mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Sehingga kerohanian mereka bisa semakin bertumbuh. Kakak mau mendorong untuk setiap kita termasuk juga kakak yang menyampaikan firman. Ayo sama-sama kita tidak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Maksudnya apa? Kita tidak pernah lelah untuk memberitakan tentang kabar Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena kita tahu ada satu kebenaran firman berkata, jikalau satu orang diselamatkan, maka seisi surga itu bersorak-sorai. Ketika kita bisa membawa satu orang kepada Yesus, maka neraka itu akan dikosongkan dan surga akan dipenuhi. Dan sebuah sukacita kita melihat orang-orang itu bisa percaya kepada Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ayo sama-sama kakak mau kita letakkan tangan di hati ya. Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap jeritan hati dari anak-anak. Ketika firman ini ditabur, ada sebuah keinginan, kerinduan untuk mereka mulai belajar memberitakan Injil. Tuhan Yesus, secara manusia kami gak mampu, kadang kami juga takut Tuhan. Tapi kami percaya kalau ini adalah perintah atau amanat agung dari Tuhan Yesus, bukan kata di firman-Mu berkata di ayat terakhir, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Artinya
ketika kami ingin membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan diberi kemampuan, kami akan diberi keberanian, dan lebih dari itu, kami akan diberi belas kasihan, sehingga kami memiliki mata seperti mata Yesus yang bisa memandang orang-orang itu, supaya orang-orang itu tidak binasa Tuhan. Supaya orang-orang itu percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Urapi Tuhan sejak siang hari ini, mata kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami, untuk seluruh hidup kami mau dipakai oleh Tuhan untuk kami bisa menjadi alat Tuhan memberitakan Injil kabar baik. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak, dan aku percaya sejak hari ini mereka akan menjadi orang-orang yang membawa amanat agung dimanapun mereka berada. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita yang mau melakukan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Ayo kita lakukan amanat agung supaya semua bangsa itu percaya dan mengenal Yesus. Kayak saya mau ingetin nih, kalau kita mau ikut saat teduh gak cuma hari Jumat aja. Kita bisa ikut saat teduh tiap hari, kita ada aplikasinya di I Love My Bible. Di GMS Church, kalian install, di situ ada I Love My Bible, kalian bisa saat teduh tiap hari. Dan gimana Kak, cara paling mudah dan paling bisa kita lakukan hari-hari ini untuk supaya kita bisa melakukan amanat agung? Ajak teman-temanmu ke CG Kids. Di bawah ini ada link, kalian copy aja atau kalian bantu isi datanya teman kalian supaya sama-sama kalian bisa satu CG, atau langsung ajak ke CG, boleh banget. Kita ketemu minggu depan ya. Ayo kita lakukan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu, dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.